Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Ilyas Sobari dengan NPM 2101115, mahasiswa STIE Latifah Mubarakiyah, jurusan Manajemen, kelas Manajemen 4D. Di sini saya akan mencoba memaparkan materi mata kuliah Akuntansi Manajemen tentang manajemen berdasarkan aktivitas. Pada materi ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen berdasarkan aktivitas, dimensi manajemen berdasarkan aktivitas, dan perbedaan activity based costing dengan activity based management. Manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management adalah menata aktivitas untuk memperbaiki dan meningkatkan nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan keuntungan perusahaan. Dengan menggunakan Activity Based Management atau disingkat dengan ABM, manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya atau to reduce cost, dan meningkatkan nilai bagi pelanggan. ABM dapat dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong serta untuk mendukung berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan. Sasaran utama dari Activity Based Management adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas dan cost yang tidak memberikan nilai tambah. Aktivitas yang tidak memberi nilai tambah diantaranya: yang pertama, aktivitas yang tidak penting dan dapat dikeluarkan. Kedua, aktivitas yang penting tetapi tidak efisien dan dapat ditingkatkan hasilnya. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengeliminasi aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Yang pertama, identifikasi aktivitas tersebut. Kedua, identifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai. Ketiga, pahami hubungan aktivitas, akar penyebab, dan pemicunya. Keempat, menetapkan ukuran kinerja. Dan terakhir, melaporkan adanya biaya tidak bernilai tambah atau non-value added cost. Manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM adalah sistem yang lebih komprehensif daripada sistem ABC. ABM dapat dipandang sebagai sistem informasi yang bertujuan memperbaiki pengambilan keputusan dengan menginformasikan biaya yang akurat dan mengurangi biaya dengan mendorong dan mendukung berbagai usaha perbaikan yang berkelanjutan. Model manajemen berdasarkan aktivitas memiliki dua dimensi. Yang pertama, dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya adalah dimensi ABM yang memberikan informasi biaya mengenai berbagai sumber daya, aktivitas, dan objek yang menjadi perhatian seperti produk dan pelanggan, pemasok, dan saluran distribusi. Dimensi biaya ini bertujuan untuk memperbaiki keakuratan pembebanan biaya. Dimensi biaya atau dimensi activity based costing didasarkan pada ABC generasi kedua yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari ABC generasi pertama. ABC generasi pertama adalah sistem penentuan biaya produk yang terdiri atas dua tahap, yaitu yang pertama, melacak biaya pada berbagai aktivitas, dan kedua, membebankan biaya pada produk. ABC semula diakui sebagai metode untuk menyempurnakan ketelitian biaya produk. Namun, ABC generasi kedua merupakan sistem pengukuran kinerja yang bersifat komprehensif yang digunakan sebagai sumber informasi utama Activity Based Management atau ABM. ABC generasi kedua adalah metodologi untuk mengukur dan menyediakan informasi mengenai biaya sumber-sumber, aktivitas-aktivitas, dan pembebanan biaya pada objek-objek biaya. Asumsi yang mendasarinya adalah yang pertama, objek-objek biaya menciptakan perlunya aktivitas-aktivitas, dan yang kedua, aktivitas-aktivitas menciptakan perlunya sumber-sumber. ABC juga merupakan sistem yang bermanfaat untuk mengorganisasi dan mengkomunikasikan informasi.
Dimensi proses atau analisis nilai proses adalah dimensi ABM yang memberikan informasi tentang aktivitas apa yang dikerjakan, mengapa dikerjakan, dan seberapa baik dikerjakannya. Tujuan dimensi proses adalah pengurangan biaya. Dimensi inilah yang memberikan kemampuan untuk mengukur perbaikan berkelanjutan. Dimensi proses adalah dimensi model activity based management yang berisi informasi kinerja mengenai pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi sehingga mencakup yang pertama, analisis penyebab biaya, kedua, analisis aktivitas-aktivitas, dan yang ketiga, evaluasi kinerja dengan menggunakan informasi dari activity based costing. Dimensi proses menyediakan informasi mengenai pekerjaan yang dilakukan dalam suatu aktivitas dan hubungan antara pekerjaan tersebut dengan aktivitas lainnya. Proses adalah serangkaian aktivitas yang terkait untuk melaksanakan tujuan tertentu. Activity analysis merupakan analisis yang terdiri dari identifikasi aktivitas dan prosedur yang dibutuhkan untuk merubah material, tenaga kerja, dan sumber daya lain menjadi output aktivitas yang tidak memberikan kontribusi nilai selanjutnya akan dibuang, digantikan, atau dikurangi. Analisis aktivitas pada umumnya membutuhkan proses penggunaan activity based costing. Activity based costing merupakan sistem informasi yang dapat menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai aktivitas yang menyerap sumber-sumber atau biaya aktivitas untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, activity based management sebagai pemakai informasi tersebut secara terus-menerus. Secara umum, terdapat 4 cara dengan mana aktivitas dapat dikelola guna mencapai perbaikan dalam suatu proses. Di antaranya yang pertama itu pengurangan aktivitas, yaitu mengurangi waktu atau usaha yang diperlukan untuk melakukan aktivitas tersebut. Kedua, eliminasi aktivitas, yaitu menghilangkan aktivitas tersebut seluruhnya. Dan yang ketiga, seleksi aktivitas, yaitu memilih alternatif yang berbiaya rendah dari sekelompok alternatif. Dan yang keempat, berbagi aktivitas, yaitu membuat berbagai aktivitas dengan produk lain menjadi mungkin untuk mencapai skala ekonomis. Aktivitas yang bernilai tambah dapat menimbulkan terjadinya biaya yang bernilai tambah atau value added cost, yang merupakan biaya yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang bernilai tambah. Sedangkan biaya yang disebabkan oleh adanya aktivitas tak bernilai tambah disebut biaya tak bernilai tambah atau non-value added cost. Aktivitas dikatakan mempunyai nilai tambah apabila aktivitas yang harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, aktivitas tersebut menyebabkan perubahan keadaan. Kedua, perubahan keadaan tidak dapat dicapai dengan aktivitas sebelumnya. Ketiga, aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain dapat dilaksanakan. Biaya tak bernilai tambah atau non-value added cost dapat dieliminasi tanpa menimbulkan dampak buruk dari kualitas produk, tampilan, atau nilai yang diterima. Dalam kebanyakan manufacturing operation, tahapan dibagi ke dalam 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, process time adalah jumlah waktu selama produk dalam aktivitas konversi. Kedua, inspection time adalah waktu yang dihabiskan dalam pemeriksaan kualitas atau bahan mentah sebagai produk yang telah selesai atau barang jadi. Ketiga, move time adalah waktu yang dihabiskan dalam memindahkan bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi dari satu operasi produk ke yang lain. Keempat, waiting time adalah waktu di mana produk setengah jadi menunggu tahap berikutnya dalam produksi. Kelima, storage time adalah waktu di mana bahan mentah atau barang jadi disalurkan dan di stok. Pencapaian pengurangan biaya, cost reduction, teknik yang digunakan untuk mengurangi non-value added cost yang dihasilkan yaitu pengurangan aktivitas, eliminasi aktivitas, pemilihan aktivitas, dan pembagian aktivitas. Pada prinsipnya, activity based management merupakan manajemen berdasarkan aktivitas, yaitu dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari activity based costing untuk melakukan perbaikan.
dalam arti bahwa informasi activity based costing digunakan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan, baik untuk memproduksi barang atau jasa yang bermanfaat untuk konsumen. Activity based costing menegaskan pada metodologi yang menghitung biaya dan kinerja dari aktivitas, sumber, dan objek biaya. Sedangkan activity based management menegaskan sebagai keteraturan atau kedisiplinan yang memfokuskan pada aktivitas manajemen sebagai jalan untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen dan laba yang muncul dengan menyediakan nilai tersebut. Kedisiplinan tersebut termasuk analisis pemicu biaya, analisis aktivitas, dan penghitungan kinerja. Activity based management terutama berfokus pada manajemen aktivitas sebagai metode untuk meningkatkan nilai yang diperoleh pelanggan dan keuntungan yang didapat dengan memberikan nilai ini. Activity based management juga membantu dalam menentukan kontribusi setiap orang dan juga mendukung balance scorecard. Activity based management menggambarkan activity based costing sebagai sumber utama informasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyebutan kata yang salah dan kurangnya materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.